Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Kita banyak-banyak memujinya, menyanjungnya atas segala nikmat yang telah kita terima sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Karena sangat banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima darinya. Dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan itu merupakan ungkapan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita berbicara sedikit tentang keistiqomahan di dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang hamba untuk dapat tetap istiqamah, konsisten di dalam perjalanannya menuju Allah. Karena kita semua dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ingin meraih kebahagiaan di kehidupan berikut, yaitu kehidupan akhirat, tentu saja harus menggapai keistiqomahan di kehidupan di dunia. Dan dalam menggapai tujuannya itu, dia tidak akan bisa mewujudkan keistiqomahan tersebut kecuali dengan dua perkara. Ada dua hal yang perlu dia penjarakan agar dia bebas berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu, tidak terhalang. Karena dua hal ini, dua perkara ini wajib dia penjarakan dan jangan dia lepas. Karena kalau dia lepas maka akan memangsa dirinya sendiri. Dua perkara yang harus dia penjarakan itu, yang pertama adalah memenjarakan hati untuk tetap pada pencariannya dan pencapaiannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Serta menahan hati itu agar tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan memenjarakan hati bukanlah perkara yang mudah, karena dia berbolak-balik. Dalam bahasa Arab dia disebut al-qalbu, karena dia selalu berbolak-balik, yataqallabu, dan kita dapat merasakan berbolak-baliknya hati itu dengan berbagai macam kehendak, keinginan, tujuan yang muncul di dalam hati. Hari ini kita ingin A, besok kita ingin B. Hari ini kita berhasrat untuk meraih satu tujuan, besok kita berpaling ke tujuan yang lain. Itulah berbolak-baliknya hati
yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Hati manusia, anak Adam di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu menurut kehendaknya, menurut kehendak Allah. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Hati itu akan mengarah kepada apa yang Allah arahkan. Tapi tentunya semua ada sebab akibatnya. Kenapa hati melenceng? Kenapa hati berbalik? Itu ada sebabnya. Karena kita tidak bisa lepas dari itu. Maka perkara pertama yang harus dipenjarakan oleh seorang hamba adalah hatinya sendiri. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW agar dapat mengendalikan hati, yaitu doa yang diriwayatkan kepada kita secara sahih. Doa ini diajarkan Nabi dan doa ini disebutkan bahwa doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ala dinik, ala ta'atik, di atas ketaatan, di atas agama. Tidak berpaling kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbelok ke kanan dan ke kiri dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini doa diajarkan Nabi kepada para sahabat, hingga para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami?" Nabi menjawab, "Ya, karena hati anak Adam di antara dua jari dari jari-jari Allah." Artinya, para sahabat yang hatinya adalah hati terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba dan Allah mendapati hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilih beliau untuk mengemban risalahnya. Kemudian Allah melihat hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dapati hati yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabat beliau. Maka Allah memilih mereka untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menampingi beliau di dalam menegakkan risalah Allah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati para sahabat itu adalah hati-hati yang terpilih. Namun begitu pun, walaupun demikian, Nabi SAW mengkhawatirkan karena hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh merasa aman dari itu. Dia harus tetap mengawal hatinya, terutama di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba lengah sedikit saja, maka syaitan mengincar hati manusia itu. Karena syaitan tahu, iblis tahu, paham betul bahwa panglima dari tubuh manusia itu adalah hatinya. Apabila panglima telah memerintahkan lakukan begini, maka semua akan mengikuti. Itulah kedudukan hati dalam tubuh manusia. Dan iblis tahu betul itu, seperti yang telah dia lakukan terhadap bapak kita Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita semua anak Adam bahwa yang disasar oleh iblis dan bala tentaranya adalah hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Sudur ay qulub, sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku tafsir.
Dada manusia maksudnya adalah hati manusia. Itulah yang disasar oleh iblis untuk melumpuhkan anak Adam, seperti yang telah dilakukan oleh iblis terhadap kedua orang tua manusia, yaitu Adam dan istrinya. Fawaswasa ilaihim syaitan. Syaitan membisikkan waswas kepada keduanya dan menyuruh keduanya untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati pohon yang terlarang untuk didekati. Dan pada akhirnya Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati Adam tergoda untuk mendekati. Bahkan lebih jauh dari itu, Adam memetik buahnya. Bahkan lebih jauh dari itu, Adam memakan buah tersebut, yang menyebabkan aurat keduanya tersingkap. Coba lihat langkah-langkah khutuwat yang dilakukan oleh iblis. Maksiat akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Dan itu yang terjadi. Allah melarang Adam untuk mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon itu. Larangannya adalah mendekati. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam itu jauh lebih dari itu, yaitu memakan buah itu. Artinya mendekati, memetik dan memakannya. Begitulah ya jatuhnya seorang hamba di dalam maksiat. Ya, ketika hati sudah tergoda, hati sudah takluk, maka hati akan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh daripada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan jatuhnya seorang hamba dalam maksiat, ya seperti itu. Ya, dia tidak membayangkan bahwa dia akan jatuh dalam maksiat yang lebih jauh daripada yang dipikirkannya sebelumnya ketika melanggar satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terseret kepada perkara-perkara yang lebih rusak lagi, yang lebih binasa lagi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka coba lihat bagaimana syaitan membisikkan waswas ke dalam hati Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan membisikkan waswas kepada Adam dan berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak fana. Adam dibisikkan syubhat ke dalam hatinya oleh iblis. Satu syubhat yang terlihat indah, terlihat manis, terlihat baik. Tapi di balik itu adalah azab. Di balik itu adalah kehancuran. Maka fa'akala minha, Adam makan buah itu. Dan terjadilah pelanggaran tersebut. Dan Adam menerima konsekuensinya, yaitu dikeluarkan dari surga. Adam pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Demikianlah bagaimana iblis melumpuhkan hati Adam sehingga melakukan pelanggaran tersebut. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai, melanggar perintah Allah dan ia jatuh dalam kesalahan. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis kepada anak Adam alaihi salam. Ya, kepada anak Adam. Melumpuhkan hati mereka dan pada akhirnya mereka jatuh di dalam apa yang diinginkan oleh iblis, laknatullah alaih. Maka penjarakan hati dan tetapkan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah Nabi SAW mengajari doa tersebut kepada sahabat-sahabat beliau. Yang mana hati para sahabat adalah hati-hati yang terpilih. Ya, sementara hati kita mungkin jauh daripada hati para sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang mana kita lebih patut untuk mengkhawatirkan hati kita daripada mereka.
Tapi walaupun begitu, para sahabat mengkhawatirkan hati mereka. Maka kita lebih patut untuk mengkhawatirkan hati kita yang mudah berbolak-balik. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hati itu sudah berbalik arah. Hati itu sudah berbelok, kita tidak menyadarinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ketika hati itu bisa kita penjarakan, bisa kita kendalikan, maka hati akan mudah untuk diisi dengan amunisinya untuk menangkis syubhat-syubhat musuh kita, yaitu ilmu. Ilmu akan mudah kita masukkan ke dalam hati apabila hati itu bisa kita kuasai. Tapi kalau hati tidak bisa dikuasai, maka tidak ada ilmu yang akan bisa diserap oleh hati tersebut. Kalaupun hati itu menerimanya, ibarat menerima sebuah benda yang dipantulkan kembali. Tidak bisa menyerapnya. Tapi ilmu yang datang itu terpantul kembali. Menjadi ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak merubah suasana hati sama sekali. Yang tidak bisa mengobati hati dan tidak bisa untuk mengisi hati itu. Maka masalahnya bukanlah kita mendengar ilmu. Masalahnya adalah apakah ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, diterima dan menjadi amunisi bagi hati kita. Bisa menghidupkan hati itu atau tidak. Itu masalahnya. Itulah kenapa kita harus mengulang-ulangi ilmu. Agar ilmu itu betul-betul tertanam, tertancap di dalam hati. Bersemayam dia di dalam hati kita. Tapi kalau hati tidak bisa kita penjarakan, tidak bisa kita kendalikan, hati itu masih liar, maka ilmu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ilmu tidak akan bisa merasuk ke dalam hati yang liar, yang tidak terkendali. Maka kita lihat sebagian orang yang menuntut ilmu, ketika dia tidak bisa menguasai hatinya, ilmu menjadi bumerang baginya. Ilmu menjadi bencana baginya. Ilmu tidak lagi berfungsi sebagai sesuatu yang membawanya kepada kebaikan, tapi justru membawanya kepada keburukan-keburukan. Inilah bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dua hal itu digabungkan Nabi dalam sebuah doa. Nabi berlindung dari ilm la yanfa dan dari qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, yang tidak bisa dipenjarakan, dikendalikan oleh pemiliknya. Maka ilmu juga tidak akan bermanfaat. Ada satu kaitan yang sangat erat antara keduanya. Maka salah satu kunci sukses kita di dalam menuntut ilmu adalah kita bisa mengkhusyukkan hati kita. Itu sangat penting. Karena banyak orang menggunakan ilmu untuk tujuan-tujuan yang batil. Kita tahu musibah yang menimpa bangsa Yahudi atau Bani Israel, orang-orang Yahudi adalah ilmu mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak menggiring mereka kepada amal yang saleh. Ilmu justru menjadi bencana bagi mereka. Itulah ilmu yang tidak diamalkan, yang berubah menjadi bencana, dan pada akhirnya mereka menjadi kaum yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu, bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk mengejar sebutan supaya disebut ini dan itu, atau untuk membanggakan diri di hadapan manusia. Ilmu lebih kepada manfaatnya terpulang kepada diri kita terlebih dulu, merubah kita menjadi sesuatu yang lebih baik, ya, membawa kita kepada akhlak mulia, membawa kita kepada ibadah yang lurus, ya, membawa kita kepada ketaatan dan ketundukan, melunakkan dan melembutkan hati kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah dengan ilmu tersebut. Maka Imam Ahmad menyimpulkannya di dalam satu kalimat, bila mengatakan al-ilmu khasyatullah,
Innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu, hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, dengan rasa takut mereka berhati-hati. Orang yang merasa takut, cemas, dia akan waspada. Itu adalah sifat yang akan nampak padanya. Dia adalah orang yang waspada, orang yang hati-hati, dan segala tindakannya itu selalu dihitung dengan ilmu itu. Berhati-hati, hati-hati di dalam segala tindakannya. Hati-hati di dalam melihat, mendengar, berbicara, semua tindak tanduknya, apa yang diraih oleh tangannya, apa yang dilangkahkan oleh kakinya, itu dituntun dengan ilmu yang menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hati yang sudah terisi ilmu, ya, yang mudah terisi ilmu. Ketika hati itu menjadi hati yang khusyuk, hati yang khudu', hati yang bisa kita kendalikan, kita penjarakan. Ini istilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ia memenjarakan hati, dan itu adalah perkara yang paling penting, ya, untuk bisa menaklukkan hati kita sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kita sebutkan tadi di awal, kenapa orang-orang Arab menyebut itu qalbu? Karena dia yataqallabu, ya, dia selalu berbolak-balik, ya, banyak sekali keinginan-keinginan yang muncul di dalamnya, dan itu yang kita hadapi setiap hari. Ya, bagaimana perubahan dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, dari satu tujuan kepada tujuan yang lain, sehingga kita lupa tujuan awal. Begitulah hati itu menyimpang. Misalnya seorang menuntut ilmu, itu dia harus kawal keikhlasannya. Mengawal keikhlasan itu sangat berat sebenarnya, ya. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Mungkin di awal dia ikhlas, dan muncul keinginan-keinginan di dalam perjalanannya menuntut ilmu, itu satu yang wajar. Dan dia harus kembalikan lagi ke jalurnya. Itu tidak mengurangi keikhlasannya, tidak mempengaruhi keikhlasan. Tapi kadang-kadang dia lupa. Hatinya berbelok, hatinya menyimpang. Sedikit demi sedikit akhirnya berubah tujuan. Tidak lagi lillah, tapi ada tujuan yang lain yang ingin dia kejar dari menuntut ilmu itu. Tanpa dia sadari, akhirnya dia keluar dari keikhlasan itu. Maka kita mengawal hati, mengawal keikhlasan itu mulai dari awal kita beramal, bahkan sebelum beramal, sampai setelah kita mengerjakan amal itu. Ya, sampai kita selesai mengerjakan amal tersebut. Kita harus terus kawal keikhlasan kita. Dan mengawal keikhlasan itu hakikatnya adalah mengendalikan hati kita. Ya, kita kadang-kadang tidak terasa telah berbelok dari tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Misalnya seseorang bersedekah, awalnya dia ikhlas, tapi lama-lama akhirnya hati itu berbelok sehingga dia mengejar satu sebutan status dari sedekah yang dikeluarkannya. Lebih-lebih lagi, lebih jauh lagi melenceng, dia mendapatkan dosa dari sedekah yang dikeluarkannya itu sendiri. Dari mana jalannya bisa seperti itu? Dari misalnya itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dia menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya. Dia ungkit-ungkit sedekahnya itu, pemberiannya itu. Ya, sehingga ya dia tidak menyadari bahwa dia telah keluar dari tujuan dia bersedekah, yaitu lillah. Bagaimana syaitan merusak amal anak Adam luar biasa. Ya, dan ini perlu seorang itu terus mengawal hatinya, ya. Mengurus hatinya itu sangat melelahkan sebenarnya, sehingga dia, kalau seorang hamba itu ya dia fokus untuk mengurus hatinya sendiri, maka dia tidak terpikir untuk mengurus orang lain. Ya, apalagi ya dia membicarakan amal orang lain. Ya, kadang-kadang kita sibuk membicarakan amal orang lain, sementara amal kita sendiri kita nggak tahu. Bagaimana sikap para
sahabat yang diceritakan Allah, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mengkhawatirkan amal mereka sendiri. Ini menunjukkan kualitas iman mereka dan bagaimana mereka mengawal hati mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka wajilah, senantiasa diisi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka terus mengawal hati mereka dengan rasa takut kalau amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan di dalam tafsir, ada hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang telah berzina, membunuh, dan mencuri, yaitu orang yang melakukan maksiat?" Maka Nabi mengatakan, "Bukan, wahai bintus Siddiq. Wahai putri Siddiq, bukan itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang telah mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan puasa. Yaitu mengerjakan amal-amal soleh. Sementara hati mereka senantiasa takut apabila amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." Itu maksud dari mengawal hati tadi, ya. Kita mengkhawatirkan amal kita. Kita mengkhawatirkan kedudukan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal itu. Apakah amal itu berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa memastikannya. Kita tidak tahu bagaimana kadar keikhlasan sehingga Allah ridho, karena Allah ridho dengan kadar keikhlasan yang ada di dalam amal itu. Jika tidak ada kadar keikhlasan sedikit pun, maka Allah tidak akan terima itu. Ya, Nabi mengatakan, "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa mengerjakan satu amalan, dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amal itu, yaitu ternyata niatnya tidak ikhlas, tidak ada keikhlasan di situ, maka aku tinggalkan dia dan amalan riya'nya itu. Dan amalan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menoleh kepada amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya dan kepada amalnya. Kepada pelakunya dan amalnya. Taraktuhu wa syirkahu. Allah berpaling dari hamba itu dan berpaling dari amalnya. Nah demikian, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah begitulah para salaf dahulu mengawal amal mereka, hati mereka, ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua yang perlu kita penjarakan setelah hati kita adalah memenjarakan lidah. Kalau ada anggota tubuh yang perlu kita penjarakan dalam waktu yang lama, maka anggota tubuh itu adalah lidah. Ada pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang. Ya, ada dua amal kata Nabi yang apabila dua amal ini dilakukan maka jaminannya adalah surga. Dan tidak ada amal yang menyamai setara dengan kedua amal ini. Nabi pernah menyampaikan ini kepada para sahabat. Maukah aku, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, maukah aku tunjukkan kepada kalian dua amal, dua perkara yang apabila kalian lakukan maka jaminannya adalah surga. Maka Abu Dzar menjawab, ya tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya, alaika bihusnil khuluq wa tulis somti. Ya, hendaklah engkau berakhlak yang mulia dan tulus somti. Tulus somti ini adalah satu ungkapan lain dari menjaga lisan. Ya, lebih banyak diam. Panjang diamnya artinya menjaga lisan maksudnya di sini ya. Bukan artinya kita puasa bisu karena nggak boleh puasa bisu. Artinya adalah menjaga lisan, ya.
Wa ma amilal khalaiqu bimislihima. Tidak ada amal yang dilakukan oleh makhluk yang lebih utama daripada kedua amal ini, yaitu husnul khuluq dan tulus somti, menjaga lisan. Jadi kita tahu bahwasanya menjaga lisan ini termasuk salah satu akhlak mulia. Tapi Allah khususkan, Nabi khususkan di sini, dikeluarkan dari akhlak mulia secara umum, disebutkan secara khusus karena kedudukannya yang spesial tentunya. Ya, sering kita sampaikan juga dan ini sudah kita bahas di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, bahwa kalau kita ingin berakhlak mulia, kita ingin mencicipi akhlak mulia, bagaimana kita mengawalinya, bagaimana kita memulainya, bagaimana kita membaca indikasinya, sangat mudah sebenarnya, yaitu jagalah lisan. Ya, menjaga lisan adalah pintu gerbang menuju akhlak mulia. Maka ada seorang salaf mengatakan, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, ya, kalau ada anggota tubuh yang layak dipenjarakan dalam waktu yang lama, maka itu adalah lisan. Memenjarakan lisan agar tidak membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ada dua opsi pilihan di sini, berkata yang baik atau meng-off-kan lisan kita, diam. Ya, diam. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini termasuk kebaikan Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan inilah satu hal yang perlu ilmu di situ, ya. Kemiskinan ilmu, ketiadaan ilmu hingga orang tidak bisa menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ini musibah manusia. Dengan kejahilan yang ada pada mereka, sifat jahil yang ada pada manusia, itu menghalanginya dari kemampuan untuk menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kalaulah seorang hamba tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka dia lebih tidak bisa lagi untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang lebih bermanfaat. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Seorang bisa menimbang mana yang lebih bermanfaat dari perkara-perkara yang bermanfaat. Sehingga dia bisa pilih perkara yang lebih bermanfaat, paling bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini satu level yang lebih tinggi lagi daripada menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya. Dan lebih buruk lagi adalah orang yang tahu tapi dia memilih perkara yang tidak bermanfaat. Ini orang yang paling rugi. Orang yang tahu manfaat dan tidak manfaat, tapi dia lebih pilih perkara yang tidak bermanfaat. Itu musibah. Itu menunjukkan bahwa dia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia telah takluk di hadapan hawa nafsunya. Nah, demikian. Jadi, memenjarakan lisan ini supaya tidak keluar dari fungsinya. Ya, karena dia seperti yang disebutkan memang lidah tak bertulang, ya, sangat mudah digunakan. Kadang-kadang dia bergerak, dia berbuat sesuatu yang tidak kita pikirkan. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang kita setelah ngomong keceplosan baru kita menyadari dan kita katakan tadi maksudnya bukan begitu, tapi sudah keluar dari lisan. Ya, sudah keluar dari lisan. Allah mengingatkan manusia di dalam ayatnya, "Wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari lisan, min qaulin, dari ucapan apapun itu, sampai keluhan, sampai aduhan, aduh, itu ditulis. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan telah ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan mengawasi. Ini sebagai pengingat bagi manusia, peringatan bagi manusia agar berhati-hati di dalam menggunakan lisan. Bahwa itu ditulis semuanya.
Ya, apa yang kita katakan ini tidak melayang-layang di udara saja, tapi akan ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan menulis. Ya Allah Maha tahu dan tidak perlu catatan malaikat untuk mengetahui itu. Itu adalah hujah bagi manusia itu sendiri. Ya, pada hari kiamat nanti dan sebagai peringatan bagi kita untuk berhati-hati menggunakan lisan. Bahwa itu akan kita lihat nantinya pada hari kiamat. Apa yang kita katakan itu akan tertulis dan kita akan lihat catatan itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, lisan yang bisa kita penjarakan, maka itu akan mudah untuk kita gunakan untuk zikrullah, qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan berkata yang baik-baik. Ini salah satu fungsi kita bisa menjarakan lisan itu. Kita bisa mengontrol lisan, kita bisa mengendalikan lisan dari hal-hal yang membawa petaka bagi diri kita. Berapa banyak orang yang menyesali apa yang dikatakannya. Berapa banyak orang yang meratapi apa yang telah diucapkannya. Maka hati-hati kita menggunakan lisan itu. Dan lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat penting. Rukun Islam pertama itu hanya bisa dilakukan dengan lisan, yaitu an-nutqu bisyahadatain. Itu yang memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Yaitu dengan amalan lisan, yaitu dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang memasukkannya ke dalam Islam. Jadi ini sangat penting lisan itu. Dan ini adalah nikmat. Kita bisa berbicara, mengungkapkan isi hati, kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini adalah nikmat yang besar. Tapi ingat ya, di balik itu ada amanat yang berat yang harus kita pikul. Dan amanat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak sabar terhadap kedua penjara ini, lalu ia pun melarikan diri dari keduanya menuju ruangan yang dipenuhi syahwat, maka ia akan berakhir dalam penjara yang mengerikan saat meninggalkan dunia nanti. Ya, maka ini kalau dikatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan sorga bagi orang-orang kafir. Ya, makna penjara di sini salah satunya adalah ya itu tadi, memenjarakan dua hal ini. Dan itu penjara bagi seorang hamba itu di dunia, sijnul mu'min. Penjara bagi seorang mukmin. Dia memenjarakan hatinya, dia memenjarakan lisannya hingga tidak liar hatinya dan tidak kita katakan liar juga lisannya. Ya, sehingga dia bisa mengendalikan dua perkara itu karena dia bisa memenjarakannya, dan itu memang sangat berat. Memenjarakan hati dan memenjarakan lisan adalah perkara yang berat. Dan iman itu adalah sesuatu yang selaras antara apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang ada di dalam hati. Itu hakikat iman. Selaras antara apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hati. Nifaq adalah kebalikannya. Enggak selaras apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah itulah dia dua perkara yang perlu kita penjarakan untuk dapat menjaga keistiqomahan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan istiqomah. Baik, khotbah Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebagian orang melanggar larangan Allah seperti merokok, membuka aurat di depan umum bagi wanita, atau tidak memakai jilbab, Ustaz. Apabila ditegur untuk meninggalkannya, dengan ringan ia menjawab,
iman itu letaknya di dalam hati dan Allah tidak melihat rupa tubuh kita, akan tetapi Allah melihat hati kita. Bagaimana cara menyikapi orang seperti ini, Ustaz? Syukur. Ya, ini salah satu contoh orang yang tidak bisa memenjarakan hatinya sebenarnya. Dia tidak mengenal hatinya, ya dia tidak mengetahui kondisi hatinya sendiri. Lalu dia mengandalkan hatinya, ini sangat aneh. Ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dia begitu percaya dengan hatinya, sementara apa yang muncul di dalam tindak tanduknya bertentangan sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh hati. Ya, pelanggaran yang dilakukannya itu adalah salah satu perintah hatinya. Ya, hatinya yang memerintahkan. Dia tidak mungkin melakukan itu, dia buka aurat nggak sadar begitu ya, nggak diperintahkan oleh hati. Atau hati memerintahkan dia untuk berjilbab sementara anggota tubuh mengingkari hati itu tidak mungkin. Ya, hatilah yang menyuruhnya untuk mengerjakan itu. Ya, dia hingga dia merokok misalnya ataupun menampakkan auratnya itu atas dasar kerelaan hatinya. Dia melakukan itu bukan mengigau tentunya ya. Wah, saya mengigau, saya buka aurat ini, nggak ada keinginan hati saya seperti ini, itu tidak mungkin ya. Nah, demikian. Ya, kecuali orang gila, jadi sudah tidak ada korelasi antara perbuatannya dengan hatinya. Kalau ini ya orang normal ya pasti ada korelasi antara hati dan perbuatannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang tertipu dengan hatinya sendiri sebenarnya. Akan lebih ringan baginya untuk dia mengakui bahwasanya hatinya sebenarnya tidak menyuruhnya seperti ini, tapi dia melangkahi itu. Ya, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Daripada dia mengatakan bahwa ini adalah keinginan hati saya sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, jadi ya, itulah hati salah satu bentuk ya, salah satu contoh. Ya, hati yang tidak terisi dengan ilmu tadi, yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Bahkan hati seperti ini, hati yang tidak terisi dengan ilmu yang melahirkan khasyatullah ini menjadi satu hati yang ya kita katakan hati yang tidak punya rasa malu lagi. Ya, dia bangga dengan maksiat yang dia kerjakan. Ya, dia merasa pede kata orang sekarang, percaya diri dengan maksiat yang dia lakukan. Ya, dan dia katakan inilah hati saya sebenarnya baik katanya. Ya, nah luar biasa ini. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Dalam buku yang akan kita bahas rutin setelah ini, nanti akan kita bahas kitab Talbis Iblis. Ini adalah pengantar sebenarnya ya. Pengantar dari buku tersebut ya. Kita akan bahas buku Talbis Iblis. Ya, bagaimana orang-orang itu bisa tunduk, ditaklukkan hatinya oleh iblis. Ya, nah demikian. Sehingga coba lihat dia merasa percaya diri dengan hatinya. Ya, dia kita katakan dia berbaik sangka dengan hatinya. Ya, sementara hati itu mengkhianatinya. Hati itu bergerak liar, tidak bisa dikendalikannya. Hati itu terisi dengan was-was, bisikan-bisikan setan. Nah demikian. Ya, ini adalah kondisi yang paling parah, yaitu seorang hamba itu dia bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Ya, itu tentunya akan lebih ringan jika dia akui kemaksiatan itu karena kelemahan hatinya. Artinya satu titik di mana dia mungkin akan berbalik untuk memperbaiki amalnya. Tapi kalau dia bangga dengan maksiat yang dilakukannya dan tidak ada niat untuk kembali ke jalan yang benar, ya ini ya kita katakan orang yang tertipu dengan hatinya. Nah demikian. Ada orang yang sadar hatinya tidak bisa dia kendalikan. Nah, mungkin dia sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau orang yang tertipu dengan hatinya dan dia mengandalkan hatinya sementara hati mengkhianatinya, nah ini satu hukuman yang terberat ya. Hukuman yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala membuat hatinya keras. Ya, sehingga ya dengan kerasnya hati itu dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah mengeraskan hatinya. Ya, sehingga tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari itu di dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam
kitab Fawaidul Fawaid tentang hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yaitu Allah membuat keras hatinya, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras, ya. Nah, demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila seseorang ingin melakukan maksiat kepada Allah dan masih direncanakan di dalam hati dan belum terrealisasikan, apakah bisikan untuk berbuat maksiat dalam hati akan ditulis sebagai dosa dan dihisab juga nanti di akhirat? Syukur. Ya, tentunya tidak, ya. Apa yang terlintas dalam hati itu belum ditulis sebagai sebuah dosa. Ya. Lintasan-lintasan mungkin akan ada dia. Itulah waswas syaitan. Ya. Yang membisiki kita untuk melakukan satu kejahatan atau keburukan. Dan apabila itu bisa kita lawan, ya maka akan ditulis bagi kita satu kebaikan. Ya. Muncul itu dan kita lawan, ya kita tidak jadi melakukannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka akan ditulis bagi kita satu pahala. Ya. Karena meninggalkan kemaksiatan itu adalah suatu kebaikan juga. Dan itu tidak mudah, ya. Nah, seperti 3 orang yang mengandalkan amal solehnya ketika terkurung dalam goa, ya, ada 3 orang, ya, yang dalam satu perjalanan itu diceritakan di dalam hadis, mereka bertiga ini terkurung di dalam goa dan masing-masing mengandalkan amal soleh mereka yang ikhlas. Ya, salah satu dari ketiga orang ini berdoa, ya Allah, dulu aku pernah memiliki seorang keponakan yang saudara sepupu yang cantik dan sebagainya, dan tergoda dengan kecantikannya, hingga satu ketika dia kesulitan ekonomi, terhimpit hutang dan tidak ada satu yang bisa menebus ya dirinya dari hutang itu, maka ia minta ya dirinya, kan begitu ya, karena dia juga suka dengan wanita tersebut. Nah, ketika dia sudah berada dalam posisi yang siap untuk melakukan dosa, dia ingat Allah dan dia tidak jadi melakukan itu. Bayangkan, ini sudah bukan kehendak hati lagi, memang sudah ada niatan untuk itu. Tapi dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Maka itu adalah amal soleh yang dia andalkan waktu itu, ya, untuk menyelamatkannya dari apa? Dari suatu musibah, bencana. Dan dengan itu Allah membukakan sedikit pintu gua tersebut. Nah, ini salah satu di antara orang yang selamat dari gua itu, ya, mengandalkan amal solehnya itu menahan diri dari maksiat, yaitu di situ adalah zina. Ya. Dia menahan diri dari itu. Jadi meninggalkan maksiat itu adalah satu amal soleh. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau masih terlintas di dalam hati dan belum diucapkan, dan belum diamalkan, maka belum ditulis sebagai sebuah dosa. Nah, tapi kalau sudah diucapkan dan sudah dilakukan, maka itu akan menjadi suatu dosa. Ya, nah, ditulis satu dosa dari itu. Nah, itu perbandingan antara kebaikan dan keburukan. Ya, tidak jadi melakukan suatu kemaksiatan itu ditulis pahala. Ya, nah demikian. Ya, meniatkan satu amal soleh itu tulis satu pahala. Dilakukan 10 kali lipat, ya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu antara dosa dan pahala. Ya, sebenarnya Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Kalau masih berat juga timbangan dosanya, itu memang dia benar-benar jahat, ya, tentunya, ya. Ya, karena perbandingannya dia lakukan 10 dosa itu sama dengan dia melakukan satu kebaikan. Itu perbandingannya lah, kita kata. Itu kalau kebaikannya tidak dilipat gandakan. Kalau dilipat gandakan itu sampai 700 kali lipat. Ya, demikian, ya, timbangan antara pahala dan dosa. Dan kalau ada orang yang timbangan dosanya lebih berat, ini memang luar biasa. Dia mengisi mungkin hidupnya dengan dosa dan maksiat, ya, sepanjang hidupnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak bergaul dengan banyak orang yang keadaan agamanya tidak diketahui meskipun dia seorang muslim? Apakah ini bagian dari bentuk menjaga istiqomah Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, salah satu perkara yang perlu kita jaga adalah lingkungan dan pergaulan. Ya, itu perlu kita jaga.
banyak orang-orang yang jatuh di dalam kemungkaran, kemaksiatan, dosa, maksiat itu karena pengaruh dosa dan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Ya. Nah, seperti seorang yang menyesali dirinya pada hari kiamat, wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi, ya, seorang yang zalim yang menggigit kedua tangannya, 10 jarinya, menyesali apa yang telah dilakukannya. Apa yang dilakukannya, dia telah salah memilih pergaulan, ya. Ya, nah demikian. Karena salah dia memilih pergaulan, ya. Dia menyesali telah berkenalan dan bertemu dengan si fulan yang telah menyesatkannya dari zikrullah, ya, dari apa? Dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, dari kebaikan. Nah, jadi banyak orang-orang yang tersesat, jatuh dalam keburukan itu pengaruh lingkungan dan pergaulan. Maka kita harus perhatikan lingkungan dan pergaulan. Apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya, demikian juga Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may khalil. Hendaklah seorang itu menazar, memperhatikan, memeriksa, ya, menyeleksi, ya, khalili, teman dekatnya. Kenapa? Ya, karena teman dekat ini akan mempengaruhi seseorang. Karena seorang itu berada di atas agama, kebiasaan, ya, akhlak, perilaku teman dekatnya. Nah demikian. Jadi Nabi perintahkan kita untuk menonton itu, dan merupakan kewajiban kita untuk memilah dan memilih teman. Itu kewajiban. Ya, nah kewajiban kita. Ya, nah demikian. Bukan kita dibebaskan untuk bertemanlah dengan siapa saja, enggak. Ya, tapi kita wajib untuk memilah-milihnya. Dalam istilah hadis disebut nadhar. Istri misalnya, ada istilah untuk melihat istri apa? Nadhar. Ya. Untuk apa nadhar? Untuk memastikan bahwa dia cocok dengan apa yang kita inginkan. Maka kita perlu nazar. Ya, nah demikian juga di dalam memilih teman, kita perlu nazar. Nazar ya tentunya adalah menyelidiki, meneliti, melihat dengan saksama. Itu nazar, bukan hanya sekedar ya kita tahu lalu kita bungkus, enggak. Kita bukan membeli kucing dalam karung. Nah demikian. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk meneliti, ya, siapa yang menjadi teman dekat kita. Ya, itu kewajiban, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai itu adalah sesuatu yang kita sesali nanti pada hari kiamat, ya. Nah demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menumbuhkan dalam hati kecintaan kepada Nabi Muhammad lebih banyak dibandingkan segala sesuatu yang berada di dunia ini? Karena dalam aplikasi terhadap mengamalkan sunnah ini sangat terasa berat Ustadz di kalangan masyarakat yang masih awam. Syukron. Ya, sebenarnya berlaku pepatah yang kita kenal luas di sini, tak kenal maka tak sayang. Kita mengenal Nabi kita lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, ya, lebih banyak lagi, maka kita akan lebih menyintai beliau. Ya, cinta yang didasari dengan ilmu, ya, bukan membabi buta. Karena Nabi juga tidak menghendaki umat beliau menyintai beliau membabi buta hingga melewati batas. Itu juga tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Menyintai Nabi bukan dengan menyanjung Nabi berlebihan, tidak juga. Bahkan Nabi melarang itu. La tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku ya seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Ya, nah demikian. Nabi juga tidak menghendaki pujian-pujian yang berlebihan sebagai ungkapan rasa cinta, bukan itu. Ya, tapi semakin kita mengenal Nabi, maka semakin kita menyintai beliau, ya. Maka ada ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi kita melihat peri kehidupan Nabi, bagaimana Nabi hidup. Ya, itu yang perlu kita ketahui, perlu kita selami, perlu kita dalami. Ya, sehingga kita semakin mengenal beliau, menyintai beliau, dan bisa memuliakan beliau dengan semestinya. Ya, nah demikian. Kenapa kita harus sholat seperti Nabi mengerjakannya? Karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Nabi.
Ya. Kalau kita lebih tahu dari Nabi tentang Allah, kita mungkin buat sholat sendiri. Ya, kenapa kita tidak menyukai bid'ah dan membenci bid'ah? Karena Nabi membencinya. Ya, satu yang dibenci Nabi kita benci, satu yang disukai Nabi kita sukai. Itu adalah konsekuensi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi tidak suka umatnya melakukan kebid'ahan, maka kita tidak suka. Lebih suka umatnya mengikuti beliau di dalam urusan agama. Ya, kita melakukan ittiba. Nah, itu salah satu konsekuensi cinta. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang yang menyintai seseorang dia akan mengikutinya. Muti', dia akan taat kepada yang dia cintai. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sadari bahwa kita menyimpang dari sunnah Nabi itu karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu biasanya. Atau kita tidak tahu. Itu adalah dua penyakit manusia, yaitu jahil dan mengikuti hawa nafsu. Ya, jatuh dalam kejahilan dan mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah pada pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafur. Nah,